Kalau ada motor personal gua yang gua modif dan bisa bikin gua BM banget, ini dia motornya cuy. Bayangin aja gara-gara motor ini, gua sampai beli 3 set velg, 4 set ban, 3 set shock breaker belakang, dan 2 set shock breaker depan. Cuman pengen ganti-ganti nyari settingan yang gua suka gitu menurut gua. Ini motor caur banget sih. Motornya apa? Aerox Alpha. Balik lagi di channel Tengkatros, yoi. Buat kalian yang belum subscribe, gue saranin untuk subscribe sekarang supaya nggak ketinggalan konten soal motor custom pastinya. Nah, di episode kali ini gue mau ngomongin soal motor pribadi gue, motor personal gue. Motornya adalah Yamaha Aerox Alpha. Jadi seperti yang kalian tahu, sebenarnya motor ini udah gue pernah videoin cuy. Terakhir itu gue pakai velg yang ukurannya lebih kecil dari ukuran standar yang ini cuy. Looks-nya gue suka sih ya, anak-anak muda zaman now banget gitu ya, yang suka pakai Aerox gitu. Cuman kayaknya ada yang ngerasa gue ngeganjel gitu cuy. Nah, jadi dari setupan kaki-kaki yang kemarin ini, itu kemarin sempat kita rubah lagi cuy, jadi yang seperti ini cuy. Velgnya itu gue tetap pakai VND tapi beda seri. Ukuran velg depannya itu kalau nggak salah 2,5 inci, yang belakang 3,5 inci. Jadi jauh lebih lebar dari yang versi sebelumnya. Tadinya ini warnanya gold, kita cat lagi biar kelihatan kayak warna anodized gitu ya. Dan pakai ban, tapi ukuran bannya itu nggak terlalu gede. Yang depan itu ukurannya 90/80 dan yang belakang itu bawaan standar ban depan yang gue pindahin ke belakang, yaitu 110/80 kalau nggak salah. Nah, dari kondisi velg tersebut ya, sebenarnya tuh setapan itu udah gue pakai sampai riding ke Bandung. Atau lebih tepatnya kemarin gue ke Tangkal Pinus ya, di daerah Lembang ya. Nggak ada masalah juga, walaupun sebenarnya di setapan kaki-kaki itu bagian shock belakangnya tuh sempat gue ganti. Sebelumnya tuh pakai VND kalau nggak salah ya. Sebenarnya nggak ada masalah. Bannya udah lebih besar dari yang versi sebelumnya. Velgnya juga lebih lebar dari yang sebelumnya. Tapi gue masih ngerasa ada yang ngeganjel juga. Masih belum puas gue gitu cuy. Sampai akhirnya gue nemuin satu setapan kaki-kaki nih ya. Kita ngomongin kaki-kaki. Yang menurut gue oke banget cuy. Ini sebenarnya setapan yang videonya udah pernah gue bikinin. Itu di Yamaha Aerox Alpha punya teman-teman dari Nakano Garage. Nah, setelah kemarin gue bikinin videonya dan gue ternyata langsung jatuh cinta sama setapannya. Dan langsung deh gue terapin di motor Aerox Alpha punya gue ini. Seperti apa looks-nya sekarang? Mendingan langsung aja kita lihat update-nya sekarang. Kondisinya seperti apa? Sekalian gue kasih lihat B-roll-nya dulu. Ini dia Aerox Alpha modifikasi Katros. Ateng Katros. Hai. Di depan gua udah ada Yamaha Aerox Alpha yang sekarang setapannya udah jauh lebih srek di hati gua ya. Gua tahu banget yang namanya setapan kaki-kaki di Aerox tuh gayanya banyak banget, dan satu sama lain tuh kadang gue masih suka baca di sosial media tuh saling ngomongin gitu ya. Tapi gue nggak peduli tentang komentar netizen. Ini adalah setapan yang menurut gue paling srek di hati gue. Nah, seperti apa ubahannya? Kita bahas dulu nih dari kemarin pas proses pembuatannya ya. Kita mulai dari bagian kaki ini cuy. Kalau kalian lihat sekarang bagian velg ini udah berubah ya. Tapi sebenarnya kemarin itu pas gua ganti setapan kaki itu bukan bagian velg yang pertama gua rubah, tapi bagian suspensi dan pengeremannya cuy. Kalian lihat sekarang untuk suspensi depannya ini gua pakai RPD yang tipe upside down ya. Ini gue suka banget, di bagian depannya ada tabungnya, terus berkesan taktikal karena banyak setelan-setelan atau adjustment baut-baut gitu yang bisa disetel-setel gitu cuy ya. Ada setelan kompresinya, ada setelan reboundnya juga. Secara looks gue sih suka banget karena jadi bikin motor Aerox ini keker banget cuy. Nah, ini kondisi suspensi depan ini jelas nggak standar. Tapi udah gua utak-atik juga, udah di downsize gitu cuy. Jadi hasil keseluruhannya sekarang motor ini jadi lebih ceper kalau dibanding dengan versi standar ya. Kemarin ini kita potong, kita adjust lagi shock breaker dalamannya itu kurang lebih sekitar turun jadi 3,5 sentian. Jadi kalau kalian lihat sekarang jadi lebih ceper ya. Selain suspensi ya, yang kemarin kita kerjain barengan juga itu adalah bagian pengeremannya cuy.
gue suka banget yang ke bagian kepala babinya ya. Itu karena dia itu udah built-in sama suspensinya. Jadi looks-nya, sekarang kalau kalian lihat, ala-ala kayak kaliper motor besar gitu ya istilah umumnya ya. Kelihatan jadi lebih kekar. Selain tampilannya oke, ini juga jadi lebih pakem. Dan kepala babinya sendiri udah 4 piston. Kalau standar itu paling 2 piston gitu ya. Tapi ini karena aftermarket dan RPD udah 4 piston. Jadinya otomatis jadi lebih pakem cuy. Disc brake udah diganti, kepala babi juga udah 4 piston. Nah, kalau di bagian master rem masih standar, tentu aja performanya nggak maksimal. Jadi meningkat udah pasti, tapi nggak maksimal. Jadi bagian master rem kemarin juga ikutan gua upgrade pakai RPD. Proses pemasangannya nggak ada yang terlalu sulit ya, walaupun memang di bagian batok depan ini harus ada yang dicowak, sama di bagian belakang tuh ada yang dicowak dikit juga cuy ya. Dan secara keseluruhan build quality-nya menurut gua oke banget. Biasanya nih ya kalau handle rem-rem aftermarket yang murai-murai gitu, dia kalau dipakai buat ngerem jari tuh cepet kapalan atau sakit gitu karena sudut si handle itu tajam. Yang ini masih terbilang nyaman banget cuy. Dan dia juga apa istilahnya ya? Ada aksis ke atasnya gini ya. Ini fungsinya bukan apa-apa tapi untuk kalau misalnya amit-amit kondisi motor itu jatuh atau gimana, handle itu nggak langsung patah, tapi dia bakal naik ke atas gitu. Setelannya juga bisa diatur jarak handle-nya jauh dekatnya, bukan pengeremannya dari ngebleedingnya ya, tapi dari handle ini di bagian depan ada kayak putarannya, jadi bisa kalian setel jarak nyamannya si posisi handle itu jauh atau dekat. Jadi remnya tuh minim dari resiko kepencet terus tanpa sadar gitu ya kan. Biasanya kalau handle kejauhan, tangan standby jadi kepencet terus, nah itu bahaya tuh. Kalau bisa diatur jadi lebih nyaman. Tabungnya juga nih gue pilih yang listnya warna biru gini ya, karena gue pengen nyari yang senada sama warna motornya juga. Secara bentuk tabungnya juga menurut gue masih eksklusif gitu loh, masih elegan gitu. Walaupun nggak terlalu racing, tapi masih masuk-masuk aja lah sama tipe style modifikasi apa aja. Nah, jadi urutannya setelah gue ganti shock breaker, kepala babi, disc brake, terus habis itu gue ganti master rem juga, kondisinya gue kemarin tuh masih tetap pakai velg ring 14 yang bawaan VND yang warna silver ini ya. Sampai akhirnya gue coba untuk ganti velg yang sekarang dipakai, dan ini bener-bener gokil banget sih. Oke guys, untuk bagian velg dan roda nih ya, ini gua ganti lagi. Jadi sekarang udah setapan plan gua terbaru, yaitu dimana gua pakai ring 13. Aslinya ini buat Yamaha NMAX cuy. Nah, ini gue suka banget. Gue pakai velg Delcavic ya. Gue pilih yang warna silver. Ini yang palangannya model Six Star. Dan untuk ukurannya juga harusnya oke nih. Karena lebar velgnya yang depan itu sampai 3 inci. Dimana kalau yang standar atau yang aftermarket itu buat Aerox, itu dia paling mentok lebarnya yang depan itu sampai 2,5 inci doang. Ini lebih lebar setengah inci berarti ya. Lumayan tuh setengah inci, sekitar 1 sentian lebih lah. Nah untuk yang belakang ini juga lebih lebar. Yang belakang ini sampai 4 inci cuy. Ini yang velg belakangnya. Jadi kalau dibandingin sama yang velg standarnya lagi, atau yang aftermarket kebanyakan, lagi-lagi ini lebih lebar setengah inci. Biasanya tuh yang belakang sampai 3,5 inci gitu cuy ya. Karena velgnya lebar, jadi gue suka banget bagian bibirnya jadi kelihatan celong banget ya, dalam banget. Model palangannya juga gue pilih yang aman-aman aja, yang nggak terlalu palangannya kecil-kecil gitu cuy ya. Ini baru ngomongin velg. Nah, gimana dengan bannya? Nah, ini dia cuy, bannya gua pakai the one and only, Pirelli Diablo Rosso ya. Awalnya tuh gue takut yang ring 13 tuh pilihan bannya nggak banyak. Ternyata Pirelli ngeluarin untuk ukuran ring 13 itu lumayan lengkap pilihannya. Jadi untuk yang depan nanti ini gue bakal colokin ukuran 120/70 ring 13. Ini Pirelli Diablo Rosso. Dan yang belakang itu gue bakal colokin ukuran 140/70 ring 13 juga. Ini emang udah pasangannya banget nih buat di velg gitu ya. Sporty banget, tampilannya cocok sama karakternya Aerox. Apalagi si komponen Pirelli ini menurut gue udah cocok buat dipakai daily. Gripnya oke, tapi nggak cepet habis. Nggak terlalu soft gitu cuy ya. Tapi nggak licin juga karena memang masuknya dia karakter karetnya tuh gokil banget menurut gue. Oke, sekarang langsung aja kita pasang ya di motor ya. Let's go. Oke guys, jadi ini velgnya ya yang baru. Ini masih diplastikin semua. Ini gue sedikit ada penyesuaian khususnya di bagian adaptor
adaptor nih, adaptor cakram depan. Ini buat perbandingan bagian velg yang emang dibikin untuk si Aerox. Ini pakai velg VND. Nah, biasanya tuh dia ada adaptornya lagi kayak gini nih buat cakram. Ini yang velg depan ya. Nah, permasalahan ya karena dia lebarnya ini udah sampai 3 inci. Jadi, dudukan cakramnya itu lebih keluar dia. Yang ini nih, lebih keluar. Yang ini kan lebarnya kalau nggak salah 215 atau 185 gitu. Yang ini 3 inci nih velg depannya. Gokil banget ya. Nah, otomatis buat ngakalin cakramnya nanti ini bisa dipasang di sini sama persis. Tadi gue udah ukur jarak dari tengah sini, tengah velg ke bibir sini nih. Nah, ke bibir sininya. Itu gue samain sekarang. Nah, ini gue copot dulu tadi, udah dicopot dan ini dipapas. Jadinya ini dipapas kurang lebih 7 mili supaya kalau dihitung dari posisi tengah palangnya ke bibir bagian ininya tuh tetap sama gitu loh. Sama kayak yang si velg ini. Walaupun jadinya lebih tipis ya. Kalau dibandingin nih coba lihat tuh. Tapi nggak ngaruh sih, ini masih tetap kuat. Dan yang gue papas tuh belakangnya, bukan depannya. Karena kalau depannya nanti berubah semua nih. Sampai ada bracket-bracket ininya juga berubah semua. Dan ini kalau dipapas 7 mili nih langsung habis nih, langsung rata. Sementara ini dulu, ini baru banget ya sebenarnya, belum gua fitment di motornya. Cuman gua hitung secara teknis sudah beda, jadi ya gua samain dulu sama ini ya. Moga-moga sih nggak ada kendala, bisa langsung dipasang. Oke guys, tadi kita udah ganti ban ya di Proban, tempat langganan gua. Kita emang kalau di Katros selalu bawa ke Proban karena di Proban itu dia punya alat yang benar-benar proper banget dan operatornya juga udah paham banget tuh cuy. Ini gua nggak dibayar sama Proban sepeser pun. Tadi gua itu bener-beneran pure gua ganti sendiri. Tadi tuh habis 122.000 pasang ban sama beli pentil ban tubelessnya 2 biji. Pentil ban tubeless sih yang biasa yang lurus gitu ya, bukan yang L gitu. Cuman dia kayaknya adanya yang gitu, jadi ya it's okay lah. Yang penting gue jajan di sana, ada yang gue beliin gitu. Jadi itu aja, kita sekarang balik ke Katros. Kalau kalian pengen ganti ban daerah-daerah seputaran Bintaro, nyari yang proper, nyari yang operatornya rapi banget, dijamin pel kalian nggak akan lecet. Nah di situ deh, Proban WR Supratman ya, sebelah kanan kalau dari arah Bintaro Plaza. Ya. Kita balik ke bengkel. Velg dan bannya terpasang dengan indahnya ya. Tapi balik lagi ini selera sih ya. Ada yang suka, tentu aja ada yang mungkin lebih suka pakai ban yang ukurannya 90/80 atau 100/80 dengan velg yang ukurannya 215 atau 85 gitu ya. Tapi karena gua penganut aliran ban gambot di Aerox dengan komposisi ban seperti ini dan velg seperti ini, menurut gua pol banget sih. Gua udah puas banget, kayaknya ini udah pencarian gue yang terakhir. Gua nggak bakal ganti-ganti setapan ukuran ban dan velg lagi. Mungkin kalaupun mau ganti ban ya, itu gue ganti yang belakang ukurannya 150 lebih lebar gitu kan. Nah, sekarang 140. Cuman ya kan sekarang Pirelli ini baru ada yang ukuran 140 aja gitu untuk yang ring 13. Tapi ya segini aja udah cukup. Salah satu alasan gue ganti ring 13 itu sebenarnya supaya motornya ini pendek atau rendah. Ya kan, dari posisi jok ke posisi pijakan kakinya. Kenapa? Karena tinggi badan gue nggak terlalu tinggi gitu. Dan gue juga pengen dapetin kesan padatnya. Jadi diceperin itu dapet, sekaligus bannya itu proporsional juga masih kelihatan bulky gitu, masih kelihatan gendut gitu. Karena menurut gue Aerox yang sekarang ini punya bodi lebih besar. Nah kalau dipakein ban yang ukurannya agak-agak slim gitu ya, menurut gue jadi kayak agak kebanting gitu cuy. Jadi tetap dipakein ban besar menurut gue salah satu hal yang enak dilihat di motor ini. Nah kemarin tuh ya, sembari kita masang velg dan ban, ada satu bagian juga yang gua ikutan ganti, yaitu spakbor depan. Jadi spakbor depan ini gua pakai dari Yamaha NMAX Turbo yang terbaru. Dan ini gue pilih yang warnanya hitam ya, jadi ini belum gua cat. Dan gue juga cukup kaget ternyata yang warna hitam itu dia ada teksturnya.
Jadi masih nyambung tuh kayak bodi kasar gitu cuy ya. Masih nyambung sama bagian bodi kasar di motor gue ini. Karena emang motor gue ini warnanya agak-agak njreng sih ya. Ada biru, ungu, terus ada orange juga. Nanti kayaknya orange-nya bakal gue hilangin. Jadi gue cuma main warna biru ungu aja. Makanya gue pilih spakbor yang warna hitam. Nah, uniknya spakbor NMAX Turbo ini juga gue baru tahu bahwa dia two piece gitu atau three piece. Jadi ada bagian lidahnya sama bagian kupingannya itu terpisah. Kalau yang lain itu kan nyambung ya. Ini bagiannya terpisah. Untuk pemasangan sebenarnya tinggal pasang aja. Karena shock breaker depan ini yang udah aftermarket RPD ini emang bisa dipasangin untuk Aerox dan NMAX. Dia settingannya sama tuh cuy. Jadi bisa dipasang. Tapi kalau misalnya kalian masih pakai bawaan shock breaker standarnya Aerox Alpha, kayaknya nggak bakal bisa dipasangin spakbor depannya si NMAX Turbo ini tanpa ada bracket tambahan. Jadi nggak PNP gitu cuy, harus dirubah. Selain itu juga bagian depan kupingannya atau pipinya si spakbor ini juga kita potong ya. Hasilnya itu dia panjang banget sampai bawah, lebih panjang sampai nutupin tabungnya. Nah ini kita potong dikit supaya tabungnya itu terekspos kelihatan. Kayaknya juga nanti bakal gue potong lagi lebih pendek supaya bagian bonggol depannya si Upsetone ini kelihatan secara utuh gitu cuy. Tadi gue bilang ya, bahwa untuk dapetin setup kayak kaki yang gue suka banget di motor ini, gue sampai beli beberapa set velg dan ban, tak terkecuali shock breaker belakang. Itu shock breaker belakang gue banyak banget, sampai akhirnya gue serk sama yang ini sekarang cuy. Ya, ini adalah shock breaker dari Kayaba. Gue udah suka banget secara tampilan, bentuknya nggak terlalu over, apa ya, racing looknya over gitu maksud gue. Ini masih masuk elegan. Secara keseluruhan bentuknya tuh lebih simple dibandingin yang shock breaker racing-racingan gitu ya. Gue nggak tahu sih ya, tapi balik lagi ke selera. Tapi selain tampilannya itu simple, reboundnya juga menurut gue enak banget cuy. Agak keras sedikit tapi tetap untuk dipakai harian harus lebih nyaman. Jadi kalau buat karakter tikungan, kita suka main tikungan high speed gitu ya, ya nggak kencang-kencang banget kayak Monasco juga gitu. Nah ini dijamin lebih stabil atau nggak godek gitu loh cuy ya. Fiturnya nggak terlalu ramai banget, buat harian menurut gue cukup. Udah ada setelan preloadnya, terus di belakang juga udah ada setelan reboundnya juga. Tabungnya nggak terlalu besar ukurannya, walaupun nggak bergaris-garis kayak yang lagi hype belakangan ini ya. Tapi udah ada motif-motifnya gitu yang bikin kelihatan nggak polos lah gitu ya. Dan di bagian samping tabungnya juga ada tulisan gede Kayaba gitu cuy ya. Ini ya salah satu brand shock breaker yang menurut gua udah nggak usah lagi diragukan kualitasnya, karena emang selain bikin part aftermarket kayak gini, setahu gua KYB ini juga dipakai di beberapa kendaraan-kendaraan standar gitu cuy. Bawaan pabrik itu udah pakainya udah shock breaker yang mereknya ini. Fun fact-nya adalah gua punya 2 shock breaker kayak gini cuy. Ini aslinya emang buat Aerox ya. Ukurannya itu 305 kalau nggak salah standarnya. Cuman karena setelah gua downsize velgnya seperti ini, akhirnya gue punya 2, yang satu standar, yang satu lagi gua downsize juga shock breakernya. Cuman kalau 280 kan gue ngerasa kemarin masih agak sedikit ketinggian. Nah ini gue downsize-nya agak unik nih, yaitu 27,5. Jadi lebih pendek 5 mili lagi dari shock breaker ukuran yang kebanyakan dijual. Hasilnya nunggingnya masih dapat karena emang sudut belakangnya Aerox ini emang tinggi banget ya, kayak motor-motor sporty banget gitu. Tapi masih dapat dan cepernya juga menurut gue dapat. Gue sekarang naik motor ini jadi nggak terlalu jinjit lah. Dari tadi ngomongin downsize, setup kayak kaki supaya motornya ceper dan pas sama tinggi badan gua gitu kan. Emang sekarang setinggi apa sih motornya? Nah, buat bayangan kalian aja ya. Sekarang kondisi motornya itu gue masih pakai standar samping. Dia posisinya udah lumayan tegak. Ini kalau posisi tegak gue lepas pasti motornya jatuh. Tapi kalau di standar samping gue senderin dia cuma segini doang cuy. Nah, udah. Jadi emang ini lumayan tegak. Kayaknya supaya aman gue harus ganti standar samping lagi. Ada standar samping dari ARM yang bentuknya menurut gue kece banget. Kayaknya cocok dipasangin di motor ini ya. Lebih pendek juga ukurannya. Dan ini jadinya ya itu, cukup tegak. Cuman segini doang nih. Tuh. Ini posisi standar samping, ini posisi tegak ya. Jadi kalau disenggol pun tuh jatuh langsung. Itu posisi standar samping. Sekarang kita coba naikin ya, langsung. Nah, posisi duduk gue nyamannya di sini cuy. Alright. Kurang lebih seperti ini. Tinggi badan gue sekitar 160-an. Ini kalau kaki kanan gue yang turun. Nah, masih agak jinjit juga. Tapi nggak separah yang kalau kondisi velg, ban, dan shock breaker yang standar. Nggak terlalu rendah, nggak terlalu ceper. Karena salah satu faktornya adalah ukuran bannya yang masih tebal juga gitu kan. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Walaupun suspensi udah diceperin, belakang juga udah di downsize. Tapi oke lah.
jauh lebih proper dibandingin yang standar. Dan satu lagi ingat, joknya masih standar. Nanti kalau misalnya nextnya itu joknya nih kayaknya bakal gua papas lagi. Gua nggak tahu dapetnya segimana. Kayaknya ini busa yang depan masih tebel. Bakal pengen gua papas lagi sampai ke belakang gitu ya. Belakang juga agak rendah. Jadinya harapannya bisa lebih rendah lagi, bisa lebih napak lagi. Oh iya cuy, satu lagi nih cuy, gue lupa bilang. Ini ada satu bagian yang gue update di motor ini ya, yaitu bagian knalpot. Jadi kalau misalnya kalian nggak ngikutin video gue soal si Aerox ini, kemarin gue sempat bikin video masang knalpot R6 ya, Yamaha R6 di Aerox. Ini silencernya itu Yamaha R6 dan lehernya nih custom cuy. Nah yang unik di knalpot ini adalah aslinya dia tuh ada valve-nya di bagian pipanya di tengah-tengah sini. Sebelum masuk ke silencer tuh dia ada valve-nya gitu kan. Nah valve itu sistemnya buka tutup. Sebenarnya kalau dipasang di R6 di motor aslinya, valve itu nggak berpengaruh pada suara. Suaranya tetap aja kayak gitu. Tapi ini karena dipasang di mesin satu silinder, jadi suaranya itu jadi berpengaruh sekarang. Karena emang dia sistemnya itu kayak buka tutup bagian pipanya. Bisa dibuka, bisa ditutup. Kemarin itu gua ikat pakai insulok gitu dong biasa ya. Nah sekarang gua udah bikin yang lebih proper. Gua pasangin kabel yang bisa dikendalikan dari posisi riding untuk KTP itu lagi jalan atau lagi berhenti atau motor lagi nyala atau lagi mati gitu, bisa dibuka bisa ditutup. Posisinya tuh ada di depan sini cuy, di bawah setang kalau kelihatan. Ini gue bikinin bracket lagi dari depan sini, terus ya gitu-gitulah custom. Terus gue ini bracketnya pakai bracket sepeda karena dia sistemnya masih kabel seling manual gitu ya. Untungnya bawaan asli udah ada per ya, dan pernya masih bagus. Jadi gue tinggal pasangin si bracket ini aja nih cuy. Ini bracket sepeda, mungkin nanti gue bakal ganti yang lebih proper lagi. Sementara ini masih coba-coba aja. Nah, seperti apa suaranya sekarang? Langsung kita coba nyalain ya, yuk. Ya, gue suka banget, menyenangkan sekali karena gue bisa setel sendiri suaranya mau adem atau mau beringas. Ya, walaupun tarikannya begitu-begitu aja ya karena motornya masih standar banget. Tapi nanti mungkin gue bakal upgrade mesinnya. Mungkin main kirian doang atau bore up sampai 200 cc mungkin gue nggak tahu karena kitnya masih jarang kayak bore up kitnya ya. Overall, gue suka banget sama knalpotnya. Mungkin sebagian bakal komen, bang itu congornya menghadap ke atas bakal nampung air hujan banget. Iya, betul. Gue tahu. Karena emang komposisinya si silencer ini sebenarnya di motor aslinya itu dia knalpot underbelly ada di bawah gitu kan. Nah ini ditaruh di belakang jadinya nganga. Gue sih tadinya pengen diputar aja silencernya gitu kan. Tetap pakai ini karena gue nggak suka model silencer yang ukurannya kecil gitu cuy. Gue tuh lebih suka yang ukurannya gede-gede kayak gini. Dan ditambah ini juga bahannya kan udah titanium. Jadi harusnya enteng. Nggak harusnya sih, emang enteng gitu. Ya solusinya kadang kalau misalnya lagi parkir, gue selalu bawa ini. Ini bakal gue colok aja di belakang supaya airnya nggak masuk. Kalaupun airnya masuk sebenarnya nggak masalah juga. Kenapa? Karena otomatis dia udah pasti bakal keluar di bagian lubang pembuangan. Di bawah tuh ada lubang pembuangannya cuy. Jadi airnya tuh pasti bakal keluar ke situ. Walaupun ya tetap aja nggak bener sih ya. Tetap harus ditutup. Oh ya ada satu lagi. Ini sifatnya perintilan ya. Dan gue suka banget. Gue happy banget. Karena secara kualitas barangnya juga menurut gue udah oke banget. Dan ini produk 100% lokal. Kalau kalian lihat di bagian depan ini. Pertama radiatornya dulu. Radiator udah gue ganti ya. Ini pakai VND. Tapi gue pasangin lagi cover radiatornya dari ARM. Ini perintilan-perintilan di motor ini hampir semuanya gue pakai ARM cuy. Mulai dari cover radiator, tutup oli, selang rem belakang, terus sampai ditutup oli gardan sebelah kiri itu gue pakai ARM juga. Standar samping gue punya yang ARM juga yang ukurannya lebih pendek ya. Di bagian setang ini gue tambahin stabilizer setang atau bandul setang ARM juga. Cuma gue pilihnya yang warna merah. Terus di bagian selang rem depan juga ini detail-detail gue pasangin juga ARM juga cuy. Mounting kemarin gue pakai ARM. Cuman ini gue ganti pakai Tristan Mototech. Karena ARM itu nggak ngeluarin yang panjangnya 4 cm ya kalau nggak salah. ARM itu kalau nggak salah cuma ngeluarin 5 sama 6. Ini gue pasangin yang 4. Dan gue nggak tahu kalau diganti ke 5 itu masih oke apa enggak gitu kan cuy. Dipanjangin lagi dikit 1 cm. Pakai baru belakangnya dipotong dibikin pendek gitu cuy. Ini sih pasti gue bakal potong sih. Gimana menurut kalian?
Kira-kira apa ya yang perlu ditambahin di motor gue ini selain jok? Mungkin cat body. Kalau cat body udah pasti lah, nanti sabar lah. Kalau misalnya gue udah setupannya udah nemu yang enak banget, terakhir body sama mesin bakal gue garap. Biasanya pakai apa? Alis-alis itu, alis. Oh iya, alis-alis gitu ya? Kalau alisnya gue setuju sih, gue suka kalau alis-alis ya. Tapi kalau lampunya, gue mikir 2 kali. Kenapa? Karena asli udah LED, udah keren gitu menurut gue. Bosen sih gue ngeliat lampu-lampu biled itu begitu-begitu doang gitu modelnya. Gue nggak tahu ya kalau yang lain ya. Yang rata-rata gue lihat ya begitu modelnya gitu. Dan gue agak-agak bosen gitu ya. Lampu belakang oke sih diganti. Lampu sen depan tuh diganti juga oke. Lampu sen diganti yang lebih kecil kayaknya oke juga sih. Yang kecil banget gitu. Ya banyak banget lah. Nanti pokoknya kita jalanin aja. Sembari kita bikinin, nanti gue bikinin juga update-nya cuy. Ya itulah update yang ada di motor Aerox Alpha gue ini. Yang pasti bakal ada update lanjutan lagi karena nggak berhenti sampai di sini aja. Kemarin juga gue sempat bikin story di Instagram personal gue ya tentang konsep Aerox yang seperti ini cuy. Kalau kalian lihat itu di bagian sasis belakangnya atau bodi belakangnya itu kelihatan kayak kopong trondol gitu ya. Bannya juga bukan ban yang kecil-kecil gitu. Secara konsep gue suka. Kan gue vote ya, netizen sih lebih banyak yang setuju dibandingin yang enggak gitu cuy. Ini kalau style gue bilang mengacu kepada zaman dulu nih, ini bisa dibilang kayak style Komorot, korban motor road race. Oke, gimana menurut kalian? Apakah Aerox gua next-nya dibikin kayak gini bakal kece? Karena kayaknya belum ada ya di Jakarta, apa gua nggak tahu di Indo ada yang bikin kayak gitu. So far yang gue temuin itu baru motor-motor dari Asia Tenggara doang tuh, Aerox yang dari luar Indonesia gitu kan. Menurut kalian apa kece dibikin gitu atau tetap body standar tapi di repaint aja? Atau dibikin bolong gitu dan di repaint juga? Langsung aja tulis di kolom komen. Udah cukup main motor matic-nya. Sambil ini progresnya berjalan, gua mau mainan yang ini dulu. Motor. Ini style-nya vintage ya. Kalau ini kan matic-matikan gitu. Buat gua tuh main matic tuh kayak main Tamiya gitu. Beli aksesorisnya, dipasangin, dipakai jalan gitu, seru. Sombong amat. Kalau ini lebih ke klasik, lebih ke vintage. Dan pastinya bakal di custom juga walaupun tampilannya udah kece banget kayak gini ya. Tapi ini bakal gue bikinin videonya di next episode-nya. So buat kalian yang belum subscribe, gue ingetin jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan konten soal motor custom. Dan share juga dan like juga video ini kalau kalian suka. Videonya langsung aja gue tutup seperti biasa. Gue Ateng cabut. Peace.